Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada mata kuliah metode penelitian, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel dan juga teknik samplingnya. Oke, apa itu populasi, apa itu sampel, dan apa itu teknik sampling? Jangan lupa klik like and subscribe. Oke, populasi ya. Jadi dalam penelitian maka kita tidak akan pernah lepas dengan istilah namanya populasi ya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Ya, jadi populasi adalah wilayah generalisasi. Jadi wilayah yang dalam konteks hal ini adalah luas, tetapi itu nanti bisa ditarik ya, bisa berupa objek maupun subjek. Ya, keseluruhan unsur yang akan diteliti yang ciri-cirinya akan ditaksir ya. Jadi nanti populasi itu akan diteliti dan ciri-cirinya itu akan ditaksir, diestimasi ya. Ciri-ciri populasi tersebut maka menjadi parameter. Di samping itu, populasi juga bisa diartikan sebagai kumpulan objek penelitian, bisa berupa kumpulan orang, individu, kelompok, komunitas, masyarakat, dan lain sebagainya. Benda ya, bisa berupa gedung, bangunan, tempat, dan lain sebagainya. Di samping itu, populasi juga berarti sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian tertentu. Ya. Maka populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan. Ya, dari berbagai macam definisi maka bisa ditarik kesimpulan bahwa populasi itu adalah sekumpulan objek atau subjek yang akan diteliti. Ya, jadi karena ini adalah sekumpulan, maka konteksnya akan luas. Oke, setelah populasi, maka kita akan membahas tentang sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Jadi kalau ibarat kata populasi itu konteksnya luas, maka sampel adalah bagian kecil dari populasi, tetapi bagian itu adalah mewakili dari keseluruhan populasi. Pada sisi yang lain, sampel juga diartikan sebagai unsur populasi yang dijadikan objek penelitian. Jadi unsur populasi yang dijadikan objek penelitian. Bisa dikatakan sampel itu menjadi miniatur dari populasi. Jadi kalau miniatur kan kecil, tetapi walaupun kecil itu adalah menggambarkan bentuk aslinya. Oleh karena itu, sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri dari populasinya disebut dengan sampel representatif. Karena ciri-ciri dari sampel itu mewakili ciri-ciri dari populasi. Ciri karakteristik sampel tersebut disebut dengan statistik. Oke. Maka alur gambarannya adalah seperti ini. Populasi adalah kumpulan besar, maka kalau kita mengambil sesuatu, mengambil data yang mana sumber datanya kok sangat besar, maka dan tidak bisa dilakukan penelitian, maka kita mengambil sebagian. Sebagian dari populasi itu namanya adalah sampel yang memiliki sifat dan karakter yang sama dengan populasi.
sampel itu nanti akan kita lakukan penelitian. Setelah dilakukan penelitian, maka hasilnya adalah berupa hasil penelitian atau temuan penelitian. Temuan penelitian walaupun dilakukan dari sampel, tetapi hasilnya adalah berlaku untuk populasi. Jadi walaupun data yang diambil adalah dari sampel, tetapi hasil itu berlaku untuk semuanya. Dalam hal ini adalah populasi. Ya, karena populasi kadang itu sangat besar sekali, kan tidak bisa diambil semua, maka kita butuh yang namanya sampling. Sampling itu apa? Sampling adalah teknik pengambilan sampel. Ya, jadi kalau populasi besar, maka tidak mungkin bisa diteliti semua, maka perlu diambil sampel. Cara mengambil sampel namanya adalah sampling, gitu ya. Keterbatasan waktu penelitian, biaya dan sumber daya manusia itu sangat mempengaruhi kenapa peneliti menggunakan sampel. Ya, oke, penelitian terhadap sampel itu bisa lebih reliable, lebih reliable ya daripada terhadap populasi. Kenapa? Karena elemen yang sedemikian banyaknya maka akan memunculkan kelelahan secara fisik, mental dari para pengumpul data dan pengolah data tersebut. Yang kadangkala nanti itu bisa merusak atau mengurangi tingkat reliabilitas dari sampel dari populasi yang diteliti. Oke, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Kalau subjek penelitian itu akan merujuk kepada anggota populasi yang terdiri dari orang. Jadi kalau subjek itu orang. Objek penelitian adalah anggota populasi yang terdiri dari benda-benda non-orang. Sedangkan responden adalah seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Ya. Jadi kadang kala kita mengambil data dari responden, responden itu bertanggung jawab dari objek penelitian yang kita teliti. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya materi kita adalah kita akan membahas tentang teknik sampling. Sekali lagi saya katakan, sampling adalah cara pengambilan sampel. Ya, ibarat kata populasi ada di tangan kanan saya, sampel ada di tangan kiri saya, maka di tengah-tengah antara tangan kanan dan tangan kiri saya adalah berupa sampling. Jadi sampling adalah cara mengambil sampel. Ya, proses pemilihan jenis sampel dengan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan itu dinamakan teknik sampling. Pemilihan sampel harus bersifat representatif. Artinya sampel yang dipilih harus mewakili populasi, baik dari sisi karakteristiknya maupun dari sisi jumlahnya. Dalam ilmu metode penelitian terdapat dua jenis sampel, dua pembagian besar jenis sampel. Ya, teknik sampling. Yang pertama adalah probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dimana semua populasi ada kemungkinan, ada chance untuk diambil sebagai sampel. Yang kedua adalah non-probability sampling, yaitu semua anggota populasi itu ada kemungkinan untuk tidak dipilih menjadi sampel karena tidak non-probability, tidak ada kemungkinan. Ya, baik probability maupun non-probability sampling masing-masing mempunyai pembagian tersendiri. Probability sampling terbagi menjadi simple random sampling, stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, proportionate stratified random sampling, cluster sampling, dan systematic random sampling. Sedangkan untuk non-probability sampling terbagi menjadi
purposive sampling, quota sampling, accidental sampling atau incidental sampling, ya, sampling jenuh, dan snowball sampling. Masing-masing akan dibahas secara tersendiri. Ya, apa yang membedakan antara probability dan non-probability? Kalau dalam probability, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jadi semuanya mendapatkan peluang. Sedangkan non-probability, tidak semua anggota populasi mempunyai peluang untuk diambil sampel. Ciri yang lagi adalah hasil penelitian untuk probability sampling dapat dijadikan untuk ukuran mengestimasi populasi. Jadi bisa dilakukan generalisasi. Ya, sedangkan untuk hasil penelitian dari sampling non-probability, maka tidak bisa dilakukan generalisasi. Generalisasi itu adalah temuan penelitian yang diberlakukan untuk populasi. Ya, kita bahas satu persatu. Probability sampling. Yang pertama adalah, tadi sudah disampaikan, probability sampling yang pertama kita menyebutnya dengan simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana. Ya, secara acak dan sederhana. Misalnya kita memasukkan kertas ke dalam botol, kemudian yang keluar itu yang kita jadikan sampel, atau kita berbasis pada apa, gitu kan. Jadi ini adalah syarat yang sangat sederhana, diambil secara acak. Ya, prosedurnya misalnya bisa menyusun sampling frame, menetapkan jumlah sampel yang akan diambil, dan menentukan alat pemilihan sampel. 4. Pilih sampel sampai dengan jumlah yang terpenuhi, atau mungkin bisa melakukan dengan prosedur yang lain. Ya. Jadi seperti ini ya, gambarannya adalah acak saja ngambilnya, udah terserah sampai terpenuhi. Ya, kadangkala bisa berupa undian. Yang kedua adalah stratified random sampling, yaitu pengambilan sampling acak tapi berstrata. Ya, ini terjadi jika populasi itu tidaklah sama, baik tingkatannya maupun golongannya. Ya, misalnya populasinya ada 900 orang, itu ternyata terbagi dari 3 golongan. Ada golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Ya, masing-masing golongan ada 300. Maka karena ini adalah stratified, maka masing-masing mau diambil berapa. Yang golongan 2 diambil 90, 90, 90, jadinya dari total 900 populasi yang diambil adalah 270 sampel, ya, karena stratified jumlahnya sama tapi berstrata, berjenjang. Yang ketiga kita menyebutnya proportionate stratified random ini ya, proportionate stratified random sampling. Ya, ini yang ketiga namanya disproportionate, disproportionate stratified random sampling. Contohnya adalah seperti ini. Ya, ada subjek penelitian yang lulusan SD, jumlahnya 150, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin kecil tingkat populasinya. Karena ini tidaklah sama, maka cara pengambilan sampel adalah menggunakan persentasenya. Ya, jadi persentase dari tiap-tiap anggota populasi yang berstrata itu diambil. Nah, itu ya. Oke, ini ada disproportionate stratified random sampling, ada cluster ya, ini tidak proporsional ya. Yang kelima adalah cluster sampling. Nah, itu elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam cluster atau kelompok. Ya, jadi dibagi dalam kelompok-kelompok. Contohnya di sini ya. Jadi A, B, C, D, E, F ya. Ya, kita bagi ke dalam kelompok-kelompok. Jadi ada yang populasi dari daerah A, daerah B, C, D, dan E. Ya, kita bagi, kita ambil. Ya.
Jadi ada yang keenam, ada namanya adalah systematic sampling. Nah, jadi setiap elemen populasi dipilih dengan satu jarak interval. Nah, jadi ada namanya jarak interval. Nah, oke, contohnya adalah jika ada 100 guru, semua diberi nomor urut sampai dengan 10. Kemudian pengambilan sampel dapat dilakukan berdasarkan nomor urut genap saja. Itu adalah systematic sampling ya. Jadi ambil genapnya saja ya. Oke, ini terkait dengan sistematis sudah ya. Oke, yang pembagian yang kedua adalah non probability sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang tidak ada kemungkinan peluang untuk diambil semua. Ya, jadi macam-macamnya ada berupa ya incidental atau accidental, kebetulan, purposive karena tujuan tertentu, kuota sampling karena memang ada jatah-jatahnya, ada namanya sampling jenuh dan ada namanya snowball sampling ya. Oke. Jadi kalau accidental atau incidental ya, misalnya mau mengambil sampel ya dari populasi pedagang. Pedagangnya mana? Yang ditemui selama proses di pasar misalnya ya. Yang ditemui itu yang diambil ya, misalnya seperti itu. Purposive sampling mengambil sampel berdasarkan maksud-maksud tertentu. Kuota berdasarkan pada jatah ya. Tuh. Sampling jenuh mengambil sampel terus ya sampai data itu benar-benar terpenuhi. Ya, itu ya. Kalau snowball sampling gedok tular ya, modelnya adalah tanya kepada A merekomendasikan kepada B merekomendasikan kepada C dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, itu materi yang dapat saya sampaikan di populasi, sampel, dan sampling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.